وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang pertanyaan berikutnya, hal yathbutu lil hamli istihqaqul wakaf? Apakah si janin juga berhak mendapatkan harta wakaf? Apa ini bedanya ini? Ikhwah begini, harta wakaf tuh begini. Misalnya nih kalau saya memberikan sebuah rumah ke anak saya. Nah, ini rumah Abi belikan untukmu, ini dah punyamu. Maka itu secara otomatis, secara syar'i berpindahlah hak milik dari saya ke anak saya. Kalau sudah berpindah hak milik ke anak saya, artinya dia punya hak untuk menjual lagi. Terserah dia, mau dia sewa-sewakan, mau dia jual lagi, itu hak dia. Ya, itu hak dia. Artinya kalaupun dia jual diam-diam, ya, maka dia nggak berdosa. Walaupun secara adab kurang beradab juga namanya. Ya, masa baru dikasih ayahnya kemudian tiba-tiba dijual. Tentu dia harus konsultasi dulu ke ayahnya. Ya, demikian, ikhwah. Sama seperti kalau kita diberi orang topi, misalnya kopiah, kolonsuah. Kalau sudah kita diberi, kan terserah kita, mau kita pakai, mau kita kasih orang lain. Tapi begitu kita diberi, lantas setelah kita terima, kita beri lagi ke orang lain di depan si pemberi. Tentu ini kan kurang adab namanya. Bisa membuat si pemberi itu jadi sedih karena pemberiannya nggak dihargai. Demikian ikhwatiddin. Tapi secara hak syar'i dia sudah berhak untuk itu. Itu kalau pemberian. Ini wakaf. Wakaf itu apa bedanya? Wakaf itu yaitu misalnya nih, saya mewakafkan ini untuk anak saya. Artinya apa? Karena wakaf itu arti wakaf itu terhenti. Dia tidak bisa diperjualbelikan, tapi dia masih bisa mendapatkan manfaat. Misalnya nih, saya mewakafkan, Abi mewakafkan untukmu sebuah rumah. Artinya apa? Itu rumah tidak bisa kamu jual. Namanya wakaf. Jadi tapi sewa rumahnya silahkan kamu manfaatkan. Itu dia. Jadi sebenarnya wakaf itu bisa untuk anak juga bisa dikatakan wakaf. Selama apa yang kita berikan itu jadi wakaf, tidak bisa lagi diperjualbelikan, terhenti dia, maka tapi masih bisa manfaatnya masih bisa diberikan kepada orang yang menerima wakaf, maka itu dikatakan wakaf.
Ya. Tapi kalau dia berpindah hak milik dan dia masih bisa menjual belikan yang orang yang menerima ini, itu bukan wakaf namanya, itu namanya hibah. Ya, ataupun hadiah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, sekarang masalahnya, apabila ada seorang berwakaf untuk si janin, apakah ini sah apa tidak? Nah, itu dia. Ya. Misalnya ini, si A mewakafkan kebun kelapa sawitnya, misalnya 10 hektar, untuk si janin yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Maka ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, hasil daripada kebun tersebut itu bisa diberikan kepada si janin. Tapi gak bisa dijual tuh kebun karena pemberiannya atas nama wakaf. Hasil kebun sawitnya, hasil dodosannya 10 hektar misalnya bisa mendapat 1 bulan misalnya 5 juta atau 7 juta. Maka itu milik si janin. Tapi ingat, itu kebun tidak bisa diperjualbelikan karena dia atas nama wakaf. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, permasalahannya apakah itu sah apa enggak kalau diberikan kepada janin? Naam yathbutu lahu hadzal haqq hala kauni hamlan hatta sahhal waqfu 'alal hamli ibtidaan. Ya, bahwasanya sah ya, hak tersebut diberikan kepada si janin. Ya, kepada si janin. Waqad afta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bistihqaqil hamli minal waqfi. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan janin itu berhak ya. Kalau dia mendapatkan wakaf maka dia sudah mendapatkan hak dari wakaf tersebut atau wakaf tersebut. Kama fil qawaidi Ibnu Rajab, sebagaimana dalam kitab Qawaid yang dikarang oleh Ibnu Rajab, wa fi kitabil fi kutubul usul, dan dalam kitab-kitab usul fiqh, annal janin lahu ahliyatul wujubun naqisah wa hiya salahiyatis syakhs. Bahwasanya janin itu lahu ahliyatul wujubun naqisah. Ikhwah, janin itu dia memiliki ahliyatul wujubin naqisah. Ini istilah usul fiqh. Ya. Ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub ini gini ikhwah. Ahliyatul wujub itu yaitu yang bahasa lainnya yaitu salahiyatul insaniyah. Ya. Artinya sesuatu yang layak untuk diterima seorang manusia. Ya. Sesuatu yang layak diterima oleh seorang manusia. Baik yang dia terima itu haknya maupun yang terima itu berupa kewajiban dia. Itu namanya ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub ini ikhwah ada 2 macam. Ahliyatul wujubul kamilan. Ya. Ahliyatul wujub kamilan artinya kelayakan yang diberikan kepada seorang secara sempurna, ya, secara sempurna. Ya, kita ulangi lagi tadi bahwasanya yang dikatakan ahliyatul wujub yaitu shalahiyatul insani, artinya kelayakan yang diberikan kepada seorang manusia, apakah itu berupa kewajiban maupun berupa hak yang harus dia terima atau kewajiban yang harus dia laksanakan. Baik. Kalau dia mendapatkan kelayakan ini, menerima kelayakan ini dengan sempurna, ya, dengan sempurna, maka dikatakan itu adalah ahliyatul wujub kamilan. Dan ini, ya, dan ahliyatul wujubul kamilan ini dimulai dari lahirnya si anak, ya, dimulai dari lahirnya si anak. Jadi anak itu begitu dia lahir, maka dia secara sempurna mendapatkan ahliyatul wujub, yaitu menerima sebuah kelayakan kemanusiaan, menerima sesuatu yang layak untuk dia. Apakah dia hak dia ataukah kewajiban dia? Oke lah kalau hak diterimanya, anak yang baru lahir, ya, berupa air susu, kewajiban dia gimana? Ya, kewajiban dia bagaimana? Dia ada punya kewajiban, tapi bukan dia nanti yang melaksanakannya. Apa itu melaksanakan? Yang melaksanakan yaitu walinya, bukan dia yang melakukan karena dia belum sanggup apa-apa. Tapi dia sudah mendapatkan hak dan kewajiban layaknya sebagai seorang manusia. Makanya ikhwah, manusia itu selalu punya hak dan kewajiban, hak dan kewajiban.
Nggak ada manusia itu hanya punya kewajiban saja, hak aja nggak ada. Atau hak saja, dia nggak mau melaksanakan kewajiban, nggak ada. Ya. Begitu manusia lahir, dia sudah mendapatkan hak dan kewajiban yang layak untuk dia. Itu dikatakan ahliyat wujub kamilan. Karena dia sudah sosok seorang manusia yang sempurna. Adapun janin dalam ilmu usul fikih dikatakan ahliyatul wujub naqison. Ahliyatul wujub naqison. Dia menerima kelayakan seorang manusia tapi masih tak sempurna. Karena dia belum menjadi manusia yang utuh seutuhnya. Ya. Mengapa dikatakan tidak utuh? Karena dia itu dikatakan dia bisa dikatakan sebagai seorang salah satu daripada anggota tubuh ibunya. Dilihat dari kandungan si ibu, dari dia berada di perut si ibu, di rahim si ibu, ya dia seolah seperti satu orang. Satu orang, apa itu? Si ibu. Tapi kalau dilihat dia nanti akan bakal lahir dengan sempurna, maka dia seperti manusia yang sempurna, manusia yang punya hak yang terlepas dari ibunya. Tapi nggak bisa kan seperti itu. Dia hanya bisa dihukumi terlepas dari ibunya, hak dia ataupun kewajiban dia ketika dia lepas dari ibunya. Contohnya ikhwah. Saya berikan contoh. Zakat fitrah. Itu zakat fitrah itu kan kewajiban yang membayarnya adalah orang yang menanggung jawabi keluarga. Kalau dia seorang ayah, ya, maka dan punya istri 1, anak 3, maka si ayah ini wajib memberikan zakat anak-anaknya ini. Apalagi kalau anak-anaknya itu masih di bawah tanggungan dia, belum bisa punya penghasilan apapun. Berarti zakatnya nanti gimana? Anaknya 3, istri 1, dia 1, berarti jadi 5. Zakat fitrah yang dia keluarkan jadi 5. 5 zakat fitrah. Permasalahannya, bagaimana kalau seandainya istrinya hamil untuk anak yang keempat? Itu anak yang keempat yang masih ada dalam kandungan istrinya, itu dihitung 1 anak atau enggak? Demikian ikhwatiddin. Dibilang 1 dia masih dalam perut ibunya. Dibilang enggak, dibilang dia dibilang dia enggak 1, tapi gimana? Ya. Begitu ikhwah. Dibilang dia sendiri, tapi dia masih dalam perut ibunya. Makan dari ibunya, semua dari ibunya. Dibilang dia sudah terpisah karena punya nyawa sendiri, iya juga. Jadi bisa dikatakan termasuk ibunya, bisa juga termasuk dikatakan juga dia ya sudah terpisah dari ibunya. Karena dia sudah punya nyawa sendiri. Demikian ikhwatiddin. Karena posisi dia ini masih semi, ya, semi antara manusia yang terpisah dengan manusia yang lain, ataukah dia bagian dari manusia lain. Itulah dia. Beda halnya kalau sudah lahir. Kalau dia sudah lahir jelas terpisah dengan manusia lain. Tapi ini masih dalam kandungan ibunya. Makanya ikhwatiddin, yang janin yang masih ada dalam kandungan seorang ibu itu tidak dizakati. Dia nggak dizakati karena dia sebenarnya belum dikatakan seorang manusia. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitr, ya, anak kecil, shogir, anak kecil, orang besar, orang dewasa, hamba sahaya maupun yang merdeka. Demikian ikhwah. Itulah dikatakan dalam istilah usul fikihnya ahliyatul wujub terbagi 2, kelayakan yang didapat oleh seorang manusia, apakah dia kewajiban ataupun hak, itu ada yang kamil sempurna, ada yang masih nakis. Dan janin dia dikatakan ahliyatul wujubun nakis. Baik. Wahya salahiyatus syakhs, merupakan kelayakan yang diberikan kepada seorang manusia. Lisubutil huquqillahu faqat.
Masalahnya si janin ini dia baru bisa mendapatkan haknya saja, kewajibannya belum bisa. Ya, kewajibannya belum ada. Bi'tibari annahu yu'addu juz'an min ummihi. Kalau dilihat dari sisi bahwasanya dia adalah bahagian dari jasad ibunya. Wa min jihati ukhra yu'addu insanan mustaqilan an ummihi mutahayyi'an linfisali anha. Dari sisi lain, dia ini adalah manusia yang terpisah dari ibunya, yang nanti akan terpisah dari ibunya. Ba'da tamami takwinihi, setelah sempurna ciptaannya. Lidza fa innahu thabatat lahu ba'dul huquq ad-daruriyatun nafi'ah lahu. Oleh karena itu untuk janin ini seperti ini yang ahliyatul wujubun naqisah ini, dia mendapatkan sebagian hak yang darurat yang bermanfaat untuk si janin walaupun dia masih ada dalam kandungan ibunya. Apa itu? Wahiyal lati la tahtaju ilal qabul, yang enggak perlu ada terima. Tidak perlu ada terima. Ikhwah, akad itu kan ada serah ada terima. Seperti jual. Kita jual beli. HP misalnya. Ada penjual, ada pembeli. Ya. Seorang jual HP ke saya, handphone. Sekian harganya, oke, saya ambil. Saya terima. Ini saya terima namanya. Udah. Saya terima. Untuk janin, dia memiliki hak, dia bisa mendapatkan hak yang dimana berpindah hak milik itu tidak harus ada serah terima. Itu dia. La yahtaju ilal qabul, tidak perlu ada istilah serah dan diterima oleh si janin. Janin belum bisa nerima. Sementara ada akad yang harus serah terima. Seperti, bisa nggak kita jual beli dengan janin? Oh, nggak sah. Kalau ada yang mengatakan ini HP sudah saya jual kepada si janin itu, loh, kita katakan kamu bohong, nggak bisa, ya, karena jual beli itu ya sahnya kalau ada serah terima, itu dia, ya, serah terima. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hak-hak yang diberikan kepada si janin itu adalah hak-hak yang nggak perlu ada serah terima, dan dia ada 4 hak. Yang pertama, nasabun min abawai. Nasab, ya. Ketika si janin ada dalam perut ibunya, dia sudah berhak mendapatkan nasab dari ayahnya. Kalau ayahnya Siregar, maka dia pun punya hak untuk menyandang marga Siregar. Gak ada yang berani memotongnya. Gak ada yang mengatakan, oh pantang bagi kau untuk pakai Siregar. Gak ada. Itu gak ada. Itu sudah hak prerogatif seorang anak yang dia langsung dapat dari ayahnya. Kecuali kalau ayahnya haram, beda. Ya, ayahnya haram nggak bisa. Dia nggak dinisbatkan kepada si ayah walaupun apa marga ayahnya, walaupun apa suku bangsa ayahnya. Demikian ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi nasab itu hak si anak yang nggak perlu serah terima. Jadi heran juga sih kita kalau ada sebagian suku itu ada yang memberikan marga kepada yang bukan sukunya. Yang namanya suku ini kan nggak ada pakai serah terima, nasab. Ya, kalau si A orang Padang, orang Minang, anaknya otomatis orang Minang. Nggak perlu ada serah terima penabalan bahwasanya kamu anakku adalah orang Minang, nggak ada. Kalau dia orang Batak, ya, marganya si Tompul misalnya, ya, punya anak, mau laki mau perempuan otomatis si Tompul lah dia. Demikian, nggak perlu ada serah terima, nggak ada penabalan. Setelah dia lahir atau setelah usia 10 tahun kami tabalkan margamu si Tompul. Oh, nggak ada. Begitu dia ada dalam rahim ibunya sudah berhak dia mendapat marga si Tompul itu. Sudah berhak dia mendapat nasab dari ayahnya. Asalkan pernikahannya sah. Demikian ikhwah. Ya, itu hak nasab. Nggak ada seorang pun yang boleh mengatakan coret margamu itu, nggak bisa. Itu bukan hak. Itu Allah sudah berikan, ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, nggak bisa marga itu diberikan, ya. Marga nggak bisa diberikan, nasab nggak bisa diberikan. Ya kalau dia orang Jawa, ya orang Jawa. Nggak bisa dia Jawa tiba-tiba punya punya marga Nasution, oh nggak bisa, ya. Kalau dia Nasution,
Nggak bisa dia tiba-tiba punya marga Koto, Jamba, atau Caniago. Nggak bisa ikhwah. Itu sudah garis keturunan Allah yang mentakdirkan. Jadi tidak ada pemberian marga dalam Islam. Dia sudah otomatis hak yang dimiliki oleh si bayi, si janin sejak dia berada dalam kandungan ibunya. Ingat itu. Tidak ada dalam Islam pemberian marga. Yang kedua, al-mirathu min qaribihi al-muwarrath fayuqifu lahu akbaru nasibaini ala takdiri kaunuhu dzakaran au untha. Yang kedua, hak warisan. Ya, hak warisan. Si janin, ya, dia walaupun dia masih janin, dia sudah berhak untuk mendapatkan jatah warisan. Tergantung dengan kondisi yang kita sebutkan tadi itu. Ya. Tapi tetap diplotkan untuk dia jatah terbanyak. Kalau ternyata jatah sedikit, sisanya dibagi-bagikan kepada ahli waris yang lain seperti yang telah kita bahas tadi, yang kemarin ya, dan juga tadi di pembukaan. Demikian. Tapi intinya dia tetap mendapatkan jatah warisan walaupun dia masih dalam kandungan ibunya. Yang ketiga, istihqaqul wasiyah al-musilahu biha. Hak mendapatkan wasiat. Nah, ini baru saja yang kita bahas. Yang keempat, istihqaqu hissatuhu min ghulatil waqfi al-mawqufah alaihi. Nah, ini yang keempat itu hak mendapat wasiat. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nasab, warisan, wasiat dan wakaf itu tidak harus ada serah terima. Ya. Tidak harus ada serah terima. Misalnya saya mewakafkan tanah saya untuk masyarakat. Saya mewakafkan kebun saya untuk masyarakat, hasilnya bagi-bagikan kepada para duafa. Sudah, nggak perlu ada yang menerima, saya yang menerima, nggak perlu. Ya, walaupun ada yang menerima itu paling dia nanti yang mengkoordinir, yang membagi-bagikan, begitu ikhwah. Ya, demikian. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, jadi si janin yang ahliyatul wujub naqisah tadi itu, ya, dia berhak menerima 4 hak ini, di mana tidak perlu ada serah dan terima. Ada serah tapi tidak ada penerimaan. Kemudian, jadi ada 4 ya, jangan lupa nasab, warisan, wasiat dan wakaf. Lakinil huququl maliyah thalatha al-akhirah laysat lil janin fiha al-malikah nafidh fil hali bal tatawaqqaf ala wiladati hayyan. Hanya saja hak harta, hanya saja 3 hak yang terakhir yaitu warisan, wakaf dan wasiat. 3 hak ini ya, itu hanya bisa dilakukan jika si janin lahir dalam keadaan hidup. Itu dia. Fa in wulida hayyan thabatat lahul malikah al-mustanadah ila waqtil wujudi sababiha. Jadi kalau dia lahir hidup, maka dapatlah dia hak itu. Berarti kalau dia wa in wulida mayitan radda nasibahu ila ashabil mustahiqin lahu, maka dikembalikan hak itu kepada yang memberinya. Misalnya kepada si pewasiat yang berwakaf, ya. Kalau dia lahir kepada dia berwasiat atau berwakaf kepada si janin, lahir si janin dan hidup, maka itu menjadi hak janin. Tapi ternyata jika ternyata janinnya meninggal atau gugur, maka ikhwah ya, maka wakaf dan wasiat dianggap batal. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa ammal wajibat alladzi awil tizamat li ghairihi fala tulzimuhu kan nafqatul aqarib al muhtajin. Adapun kewajiban yang lain seperti dia menafkahi kerabat-kerabat yang membutuhkan, maka dia enggak berkewajiban untuk memberikannya. Misalnya ini nih, si janin ini ya meninggal bapaknya. Bapaknya miliarder. Jatah waris si bayi saja ya dipastikan dia bayi laki-laki misalnya. Ya, ibunya dapat 1/8, dia dapat sisa harta, Insya Allah ya, 8 triliun, sisanya bayi 7 triliun, itu punya si bayi.
ternyata ada kerabat-kerabatnya yang bukan ahli waris, susah. Kalau dia hidup besar, dia kan berkewajiban untuk menafkahi ataupun membantu kerabat-kerabatnya. Tapi karena dia masih bayi, masih janin, dia belum punya kewajiban untuk itu. Ya. Khilafan lil Hanabilah, beda halnya dengan mazhab Hambali, fa innahum yujibuna nafqatul aqarib al hamli min malihi. Mereka mewajibkan nafkah untuk kerabat-kerabat walau dari harta yang diambil oleh harta si janin yang dari harta yang diambil dari harta milik si janin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib, itu saja kajian kita. Ya, intinya ada dua, bahwasanya baik itu wasiat maupun berupa wakaf itu sah kepemilikannya jika diberikan kepada si janin. Allahu alam bissawab. Tapi ingat, jika dia lahir dalam keadaan hidup. Maka saya ulangi lagi, hak janin itu ada empat yang nggak perlu ada serah terima. Yang pertama yaitu wakaf, yang pertama yaitu nasab. Ini begitu dia jadi janin aja sudah bisa dikatakan dapat nasab. Adapun warisan, wakaf dan wasiat itu hanya bisa dilakukan jika si janin lahir dalam keadaan hidup. Ya, demikian.